Selama hanya bagimu, Kau yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, yang semangat saudara hari ini. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, boleh kita kasih shalom dulu, wajah-wajah yang penuh sukacita dan penuh urapan Allah. Boleh buka kameranya saudara sekalian sambil lambaikan tangan, katakan shalom 1 2 3. Shalom. Shalom. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan dan kami tujukan hanya bagi-Mu, Allah kami yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai, Juru selamat kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Bapa surgawi, kami percaya Tuhan keadaan kami hari ini seturut kehendak-Mu, kami boleh beroleh kasih karunia-Mu. Kami merendahkan di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berhadap-hadapan dengan hadirat-Mu yang kudus. Engkau mengurapi kami senantiasa dalam segala hal, karena kami yakin dan percaya hari ini juga adalah hari kemenangan bagi kami, hari kelepasan, hari sukacita, hari yang penuh dengan berkat-berkat surgawi, hari yang penuh dengan pertolongan Tuhan, hari di mana kami akan bergandengan tangan dengan tangan Tuhan yang akan membawa kami kepada kemenangan, hari di mana kami boleh melihat penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan, yang kagum dan hormat akan Engkau. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan naikkan sebuah pujian. Tidak terasa kita sudah masuk di hari Jumat, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, boleh katakan sama-sama, thanks God it's Friday. 1 2 3, thanks God it's Friday ya. Oke, itu istilah untuk setiap para pekerja. Dulu zaman saya masih kerja di kantor, itu kalau ada sudah Friday langsung wow, TGIF, thanks God it's Friday ya. Tapi thanks God it's BW ya. Oke. Nah, saudara, kita akan pujian berikut ini. Yuk kita memuji Dia. Sungguh indahnya
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh haleluya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaannya dinyatakan atas kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tiada terselami cara-Mu menempuh, tiada tersembunyi apa yang ada di hatiku. Allahku yang besar, Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang kagum dan hormat akan Tuhan Yesus, buka tangan saudara sambil katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Mari jangan ada yang diam saudara. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, puji dan hormat bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya 3 kali saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama katakan amin. Wow, puji Tuhan. Katakan sama-sama dengan Abuna, wow Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Wow Allahku dahsyat. Yes. Haleluya, puji Tuhan saudara ya. Dahsyatnya cara Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan untuk kita semua. Ya, amin saudara ya. Yang tidak mungkin Ia jadikan menjadi sangat mungkin ya.
Ada banyak kesaksian sebenarnya beberapa hari, 2 hari yang lalu, atau kalau salah tidak kemarin ya. Salah satu saudari kita ya, tanpa saya sebut perjelas pergumulannya seperti apa, tapi pergumulannya bukan pergumulan biasa ya saudaraku. Dan Abuni dan Abuna berjibaku bersama dengan beliau ya, itu sungguh-sungguh hitungannya bukan hitungan minggu, bukan hitungan hari, bukan juga hitungan bulan saudara ya. Ya bisa dikatakan hampir 1 tahun lah gitu ya. Dan puji Tuhan, dari apa yang tidak pernah dipikirkan, lalu kemudian secara manusia nggak mungkin, tetapi ketika beliau menyampaikan kabar, Abuna cuma dengar, tapi begitu terdengar, wah leganya luar biasa. Abuni pun juga bersuka cita ya. Yang penting beliau sekarang sudah merasakan dan semakin dikuatkan dan diteguhkan ya. Beliau siapa? Beliau adalah Ibu Sina ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Sina ya, yang Tuhan jadikan sebagai alat kesaksian ya. Puji Tuhan. Shalom Ibu Sinai. Jadi tetap semangat ya, semakin percaya dan semakin setia bersama dengan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan masuk di penjelasan terakhir 2 Tawarikh pasal 29 ayat 11. Mari kita perlengkapi segera, karena waktu berjalan terus saudara ya. Jadi kita jangan sampai ketinggalan waktu. Sangat menarik cara Roh Kudus menuntun dan mengajar kita saudara. Karena di minggu ini kita ini berkutat terus di satu ayat ya. Dan di dalam satu ayat yang Abuna pikir ada 3 pilar, ternyata tadi malam dapat lagi menjadi tambah 3 lagi. Dalam 2 kalimat itu menjadi 3 lagi. Jadi ini adalah ayat yang menurut Abuna paling banyak mengandung unsur makna ya. Makna tersembunyi di balik setiap kalimatnya dan katanya. Oke, 2 Tawarikh pasal 29 ayat 11, Abuna mengajak kita semua baca lagi secara lengkap. Tapi nanti Abuna akan langsung jelaskan makna tersembunyi di balik kalimat terakhir ya, Saudara. 2 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-11. Beginilah pengajaran yang Roh Kudus sampaikan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, katakan amin. Amin ya, saudara. Nah, tugas saya sekarang adalah menjelaskan bagian akhir, yaitu di bagian C. Di mana itu bagian C? Yaitu di di kalimat yang terakhir ya, untuk melayani Dia dan untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya ya. Saudara, kita hidup di zaman ketika ya katakanlah banyak orang-orang yang tidak menyadari akan panggilan dalam kehidupannya, tetapi kita bersyukur kita masih bisa melayani Tuhan ya. Yang bersyukur boleh sama-sama katakan amin ya. Mungkin ada yang berpikir, melayani Tuhan bagaimana Abuna? Nah, ini di sini kita akan bisa melihat bagaimana setiap kita itu mendapat panggilan masing-masing ya. Tetapi dunia juga memiliki caranya sendiri untuk memanggil anak-anak Tuhan ya. Jadi selain panggilan Tuhan, ada juga panggilan dunia nih ceritanya. Dan di zaman ketika kita hidup sekarang, itu sama seperti zaman ketika hidup Raja Hizkia. Yaitu apa? Ketika Hizkia dengan ayat 11 ini menyerukan dan memanggil dan mengingatkan panggilan setiap umat pilihan Allah adalah melayani Tuhan ya. Itu bersaing dengan orang-orang yang masih bersikukuh dan memegang prinsip bahwa saya berhak untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan, karena saya diberikan kehendak yang bebas dan inilah hak saya gitu ya.
Jadi Hizkia ini sebagai raja, dia memikirkan pembaharuan, perombakan dan pemulihan bukan hanya tentang manajemen kerajaan. Kalau diterapkan sekarang manajemen perusahaan, ya, atau manajemen gereja, atau manajemen atau keuangan keluarga. Tetapi nomor pertama yang diperbaharui adalah apa? Rohaninya, spiritualnya. Itu sebabnya dia memanggil para imam termasuk orang Lewi untuk kembali bertugas pelayanan di bait Allah, dan mereka semua disebut dengan panggilan yang suci menurut apa yang kita pelajari. Ya, kenapa panggilan suci? Yaitu sebutan anak-anak, ya, anak-anakku. Karena Allah kita yang setia, Ia pun melayakkan kita untuk memanggilnya sebagai apa? Sebagai Bapa, karena kita anak-anaknya. Nah, kalimat bagian C di ayat 11 ini di garis bawah, yaitu di kalimat untuk melayani dia. Kalau kemarin kan kita belajar untuk berdiri di hadapannya, ya, sudah dijelaskan. Jadi berdiri ini bukan posisi, tetapi bicara mengenai kesiapan. Nah, kalau misalnya dilanjutkan kan itu ada tulisan tuh. Untuk melayani dia, koma. Nah, untuk melayani dia itu dari teks bahasa Ibrani disebut sebagai lesarto, ya, katakan lesarto. Ya, lesarto ini dari unsur kata sahat, katakan sahat. Ya, bukan syarat, ya, tapi zahat. Nah, zahat ini artinya adalah melayani. Tapi melayaninya spesifik di tempat yang mulia dan kudus. Kalau kita mau kaitkan, itu dasar Alkitabnya itu ada di Bilangan pasal 3 ayat 6 dan Ulangan pasal 10 ayat 8. Nanti Bapak Ibu bisa sinkronize sendiri, ya. Abuna ulangi di Bilangan pasal 3 ayat 6 dan Ulangan pasal 10 ayat 8. Catat aja dulu, ya. Jadi berawal dari sana kata syarat ini, ya. Nah, ini artinya bukan pelayanan biasa. Karena yang tercatat di Bilangan pasal 3 ayat 6 dan Ulangan pasal 10 ayat 8 hanya untuk mereka yang terpilih dalam pelayanan dan suku, yaitu Lewi. Jadi ini bicara mengenai ready to serve, not only in his presence. Jadi siap melayani bukan di dalam hadiratnya, tetapi juga, nah ini saudara, ini arti yang luar biasa. Lesarto itu adalah melayani sekaligus menjadi perpanjangan tangan Allah. Baik dalam ibadah, kalau kita teruskan kalimat ini, maupun dalam perantaraan umat. Jadi secara aplikatif apa maknanya, Abuna? Kita ini dipanggil, kita ini memiliki panggilan yang sama-sama bukan hanya sekedar aktivitas di gereja saja, atau aktivitas dalam unsur organisasi gereja saja, tetapi sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan pondasi berpusat kepada Dia, bukan kepada manusia, bukan kepada struktur, bukan kepada reputasi diri kita. Yaitu apa? Menjadi perpanjangan tangan Allah. Contohnya apa, Abuna? Menjadi saluran berkat, menjadi saluran doa, menjadi saluran untuk mendengar. Nah, jadi setiap kita mampu melakukan ini. Namun tidak setiap kita mau melakukan ini. Saya ulangi, setiap kita mampu untuk melakukan ini, tapi tidak setiap kita mau untuk melakukan ini. Karena ini adalah hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Ya. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan lagi untuk menyelenggarakan kebaktian, itu ada memiliki dua varian bacaan sebenarnya, ya. Ada dua tafsiran, tapi Abuna persingkat secara umum. Ada satu kata yang disebut sebagai uleha amet. Katakan sama-sama, uleha amet. 1, 2, 3. Uleha amet. Nah, uleha amet ini artinya apa? Untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan atau mengajak orang-orang di sekitar kita sepakat berdiri di hadapan Allah. Sepakat menyediakan sebuah sarana untuk melakukan apa yang dikatakan perpanjangan tangan
dari Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk meneguhkan apa yang kita sediakan. Karena unsur akar kata berdiri itu adalah amat. Amat itu adalah berdiri teguh atau kokoh. Jadi dalam konteks ibadah nih, kita ini sebenarnya perlu untuk mengokohkan. Mengokohkan itu berarti apa? Mematenkan, kira-kira seperti itu. Makanya butuh kesiapan, butuh kesetiaan, butuh kesepakatan hati. Karena kalau melayani tidak ada kesiapan untuk sama-sama berdoa, tidak ada kesetiaan untuk sama-sama membangun pelayanannya atau pekerjaannya, tidak sama-sama dalam aktivitas sebagai pelayan di hadapan Allah karena itu di rumah Allah, maka kita tidak akan bisa mematenkan atau mematangkan pondasi yang kita sediakan, di mana kita itu seperti memberikan tempat untuk tamu agung akan datang, kira-kira demikian gitu. Jadi kalau ada orang yang VIP misalnya, very important person, kan kita pasti siapkan semua. Dan semua dibutuhkan untuk sama-sama kerja, membersihkan lantai, lalu memastikan udaranya bersih, yang berantakan diambil, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang nyuci, dan lain sebagainya. Dari depan sampai belakang. Karena apa? Karena bukan hanya tentang kehormatan keluarga kita yang dipertaruhkan, tapi kita rindu orang yang datang ini merasa nyaman dan disambut dengan baik. Nah, sebagai umat Tuhan, kita itu tidak boleh tidak menyiapkan diri saat kita akan pergi sekolah, saat kita akan pergi bekerja, apalagi saat kita akan pergi ke gereja. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kalau ke kantor lebih siap daripada ke gereja, atau ke sekolah lebih siap daripada ke gereja, atau ke gereja lebih siap daripada ke kantor dan ke sekolah. Karena ketika kita akan melakukan apa yang masih ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, itulah ibadah kita. Itulah ibadah sejati kita. Makanya ada kata terakhir, dan membakar korban baginya. Setelah dikaji dari teks Ibrani itu dikatakan begini, Ule haktir lo. Akar katanya adalah khatar. Khatar itu artinya membakar sampai membumbungkan asap dan bisa dicium aroma wanginya. Biasanya ini kita pasti akan analogikan dengan dupa, ya, wewangian, ya, essence yang ada di gereja, essence yang ada di bait Allah, ya, korban bakaran yang dibakar karena korban itu korban yang sempurna, dari lemaknya wangi, kira-kira demikian, ya. Kalau dari konteks ibadah di masa Raja Hizkia, inilah korban syukur, inilah korban penghapus dosa, inilah korban bakaran yang intinya beraroma harum bagi Tuhan ketika itu dibakar di atas mezbah. Makna aplikatifnya seperti apa? Kita ini kan tidak lagi mempersembahkan korban hewan, Abuna. Betul. Tetapi hidup kita ini yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus adalah korban yang hidup. Saya ulangi. Kita tidak lagi mempersembahkan korban hewan. Tetapi karena Allah telah inkarnasi menjadi manusia, dan dia telah rela untuk menjadi anak domba yang sempurna untuk mati di kayu salib menebus dosa kita, agar kita menjadi apa? Korban yang hidup. Hidup kita korban yang hidup. Pekerjaan kita korban yang hidup. Keluarga kita korban yang hidup. Mulut lidah kita korban yang hidup. Pikiran kita korban yang hidup. Mata kita, telinga kita, semuanya, saudara. Makanya Roma pasal 12 ayat 1, ya, Rasul Paulus ngomong begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Artinya seperti tadi pada saat di awal sebelum kita dapat tuntunan firman Tuhan, kan Abuna selalu ajak mari kita memuji Dia. Itu dia korban bakaran yang harus ada di mulut lidah kita, saudara. Kita itu harus mau menyanyi, karena nyanyian kita itulah korban yang akan menentukan asapnya bau atau asapnya harum. Doa, ketika saat doa nggak boleh kita itu bengang-bengong, nggak boleh kita itu cuek sambil ngerjain yang lain. Selain berdosa, yang lain di tahta kerajaan sorga tercium harum wanginya. Jangan sampai kita gara-gara yang lain berdoa kita pikir ada yang lain yang udah banyak yang doa, kita santai aja, kita nggak berdoa. Malah kita mendengar doa orang lain. Jadi maksudnya apa? Kita hanya sebagai pencium aroma korban bakaran orang lain, sedangkan kita tidak mempersembahkan korban bakaran yang harus kita persembahkan bagi Tuhan. Kalau yang lain melayani, kita sudah dikasih tugas untuk melayani, kita pun harus berkontribusi. Sekalipun kita misalnya, ini bukan jadwal saya kok, tapi kita tahu di area itu orang itu lagi butuh tenaga. Kita tuh nggak boleh loh ngomong begini, ya udahlah biarin aja dia yang kerjain, orang tugas dia kok. Selain berdosa, kita itu hanya sebagai pencium aroma di mana orang sedang berusaha untuk memberikan korban bakaran, sedangkan dia wangi, saya tidak. Ketika kita berkorban waktu karena sangat mepet ke gereja, misalnya gini, dari tempat kita yang pertama menuju ke gereja itu mepet banget gitu. Mau nggak mau ya harus ada yang berkorban. Misalnya korbannya tuh macam-macam lah aplikasinya ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Yang biasanya dilakukan sebelumnya, hari dilakukan di jalan kah, atau misalnya untuk sementara nanti sarapannya di sana kalau udah nyampe kah. Pokoknya korban apapun, korban waktu, korban tenaga, ya, korban pikiran dan perasaan dan lain sebagainya. Tapi kita tujukan bagi Tuhan. Korban bagaimana kita itu benar-benar harus tetap melayani Tuhan karena kita sadar bahwa kita diberkati ini karena saya melayani Tuhan. Jadi nggak mungkin saya berhenti melayani Tuhan hanya karena saya semakin diberkati. Saya berhenti tidak berdoa kepada Tuhan hanya karena saya semakin sibuk. Mau nggak mau kita harus berkorban dalam segala hal. Tapi itulah korban bakaran yang hanya akan menghasilkan asap harum naik ke tahta kemuliaannya. Amin, saudara. Termasuk ini enggak Abuna? Seandainya saya harus berkorban, saya bablasin aja deh, tidak tidur dulu supaya bisa dengar firman Tuhan, hadir di BW. Sesekali bagaimana? Itu asapnya harum di tahta kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan khatar tadi. Dan Anda sedang melakukan oleh khaktir lo. Karena apa yang kau bakar itu khatar, asapnya itu benar-benar wangi di hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Jadi ini artinya apa, saudara? Pujian kita, doa kita, tugas pelayanan kita, pengorbanan waktu kita, pengorbanan perasaan kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan masa muda kita, pengorbanan masa kehidupan kita di dunia ini. Semuanya ini adalah termasuk kategori korban bakaran yang bisa kita tujukan kepada Tuhan
Yang dimana kitalah yang menentukan. Ini nih ketika kita bawa ke Tuhan, ini kita bakar apa enggak? Atau hanya kita taruh saja di mezbah tapi enggak kita bakar. Contohnya apa itu? Seperti yang Abuna bilang tadi. Kita lihat teman kita yang tugas pelayanan butuh tenaga. Kita tahu kita bisa lakukan itu, tapi kita ngomong, ngapain kita lakuin? Itu tugas dia. Itu sama seperti kita bawa korban bakaran, cuman enggak dibakar. Jadi ya nggak ada asap, ya nggak ada apa-apa. Saudara bisa dibayangkan kalau itu diubah menjadi onggokan daging domba, pasti dagingnya itu akan busuk. Dagingnya akan berulat dan belatungan. Karena apa? Karena nggak dibakar, lama-lama busuk. Sama Bapak Ibu. Hati kita nanti akan ada banyak kebusukan-kebusukan. Pikiran kita akan muncul ulat-ulat belatung yang menggerogoti pikiran yang sehat menjadi pikiran yang tidak sehat. Kita menjadi pribadi yang apa saudara? Yang selalu membuat masalah dan tidak menjadi berkat dimanapun kita berada. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, 2 Tawarik 29 ayat 11a. Mulai dari kita sudah belajar dari awal minggu lalu. Identitas kita sebagai anak-anaknya. Gak boleh lalai, gak boleh langsung gampang ngomong capek, gak boleh ngomong bosen, gak boleh ngomong jenuh. Karena apa? Saudara dan saya telah dipilih Tuhan. Sama seperti Hizkia yang menyadarkan para pelayan Tuhan, itu bukan pilihan, itu panggilan. Jadi apapun profesi kita saudara, kita ini panggilannya bukan jadi profesi kita, tapi pelayan Tuhan dulu. Karena tempat di mana kita bekerja dan berstudi itu tidak memanggil kita sebagai anak. Tetapi hanya Allah Bapa saja yang memanggil kita, yang mengizinkan kita memanggil Dia sebagai Bapa dan memanggil kita sebagai anak. Maka sudah pasti profesi itu nomor 2. Kita pelayan Tuhan ini identitasnya nomor 1. Dan kalau namanya pelayan Tuhan, responsnya adalah panggilan kudus. Setiap hari adalah rutinitas hidup yang menyenangkan Tuhan. Hari-hari kita adalah liturgi bagi kemuliaan Tuhan. Liturgi hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyambut jemaat, kita juga sambut anak, istri, suami, dan orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Kita sambut tetangga kita di mana kita tinggal. Kita sambut setiap tugas tanggung jawab kita di mana kita menjadi murid, sekolah, kuliah, kerja, dan lain sebagainya. Kita sambut tugas tanggung jawab kita untuk apa? Membersihkan tempat di mana Bapa kita tinggal, yaitu apa? Membersihkan gereja. Jadi kalau ada misalnya sudah lihat satu orang lagi apalagi Bapak Ibu gembalanya lagi nyapu buat pelayan Tuhan, selain berdosa juga Anda itu cuma memberikan satu onggok daging tapi Anda nggak bakar. Bagaimana Anda membawa pulang berkat ke rumah? Ini contoh saja ya, ilustrasi saja. Kalau Anda cuma bawa korban terus Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak heran kalau hanya terus Bapak Ibu gembalanya yang diberkati. Karena apa? Cuma korban bakaran Bapak Ibu gembalanya yang asapnya itu harum. Kita cuma lihat ongkang-ongkang kaki, senyum-senyum, ya, dan lain sebagainya. Apalagi di rumah. Kalau misalnya ada hal yang bisa dilakukan, belajar untuk melakukan, lakukan. Bapaknya nggak di rumah, siapa yang bisa menggantikan? Anak-anaknya. Selain istrinya. Di kantor memang bukan tugas kita karena ada OB. Tapi kalau kita berhadapan dengan apa yang di depan mata kita, kita sedang dihadapkan apa? Tuhan langsung kasih mezbah di depan kita. Nah, kamu mau bawa sesuatu kepadaku enggak? Yaitu apa? Ketika kamu berkorban mau untuk melakukan apa yang bisa kamu lakukan, karena yang orang yang dikasih tanggung jawab belum datang. Tapi ini demi kenyamanan tempat di mana kamu bekerja dan berkantor. Saudara, Anda adalah orang yang akan lebih dulu menyenangkan hati Tuhan karena ada korban yang dibakar di sana dan asapnya membumbung sampai tahta kemuliaan dan itu baunya harum. Amin saudara.
Amin. Wah, itu luar biasa. Ini puji Tuhan ya. Di tempat di OIC nggak perlu nunggu siapa yang bertugas, siapa yang duluan itu pasti bersihin meja, bersihin kursi ya. Terima kasih buat hamba-hamba yang setia ya, anak-anak yang setia, luar biasa. Semua oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pelayanan itu bukan tugas tapi ibadah. Pekerjaan itu bukan tugas saja tapi ibadah. Sekolah itu bukan tugas saja tapi ibadah. Kuliah itu bukan tugas saja tetapi ibadah. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kehidupan kita bukan rutinitas saja, tetapi juga harus menjadi liturgi hidup yang menyenangkan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi bagian sistem kerajaan Allah. Mari kita selalu bersiap berdiri di hadapan Tuhan Yesus dalam kekudusan. Bukan hanya hadir secara jasmani untuk dunia ini, tapi hadir juga baik jasmani maupun rohani di hadapan Tuhan. Jadikan hidup kita korban yang selalu dibakar, dan itu menghasilkan asap yang membumbung tinggi dan asapnya harum. Karena kalau hanya memberikan dan tidak dibakar, maka itu akan menjadi daging yang akan membusuk. Pastikan saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang melayani Tuhan tanpa beban, tapi sebuah kehormatan. Kita berdiri di hadapan Tuhan bukan hanya tugas, tapi kita sedang melakukan dengan sikap tidak hanya kewajiban yang istimewa, tapi hak yang istimewa. Sebab kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Bukan kehilangan hidup, tapi kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan benefitnya, keuntungannya adalah berkatnya gak cuma di dunia ini, tetapi kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memanggil setiap kami. Bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani-Mu. Bentuk kami terus menjadi pelayan-Mu yang setia. Mulai dari di rumah, kantor, tempat kerja, dimanapun kami beraktivitas sampai di rumah Tuhan. Kami hidup dalam hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang selalu dibakar di mezbah kehidupan ini dengan kekudusan dan perkenanan Tuhan. Dengan demikian, kemanapun aku melangkah, aku menghasilkan asap yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Buka tangan saudara. Sebelum kita terima berkat, kita mau memberkati saudari kita, ya Bapak Ibu yang terkasih. Ada permintaan mohon doa. Mari kita mendoakan dari Ibu Yani. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melimpahkan pertolongan bagi Ibu Yani, di mana Ibu Yani bersama keluarga jam 6 akan menuju ke Semarang. Dan juga Kak Petris akan melakukan perpanjangan paspor. Lalu melakukan aktivitas ke perkebunan kopi mereka. Mulai dari perjalanan sampai tiba di tujuan dan beraktivitas sampai kepada masa akhirnya. Kami percaya selalu ada cara yang Tuhan buka untuk menolong mereka dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, keluarga ini ada menjadi keluarga yang selalu tersedia korban bakaran yang menghasilkan asap yang membumbung tinggi, dan itu wangi, selalu menjadi saluran berkat, perpanjangan berkat Allah dan perpanjangan kasih Tuhan. Juga untuk setiap Bapak Ibu dan anak-anakku, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih Tuhan, terimalah kekuatan, terimalah penghiburan, terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan, terimalah kesehatan, terimalah kelancaran, damai sejahtera. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera yang sepakat dan mengerti dan percaya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin. Terima kasih Abu Ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abun-Abun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih Kasih Abuna Abuna untuk memberkati kita semua. Sampai Amin. ketemu hari Senin. Terima kasih Amin. Abuna. Terima kasih Sama Abuna. Ibu Terima kasih Eni, Abuni. salam buat Kak Petris dan Bapak Ibu semua. Ya, Bu Sekar, terima kasih Bu. Shalom, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa ya, dan juga untuk cucu-cucu yang lainnya. Salam dari kami buat mereka ya. Untuk Aurelia, Agatha, dan juga untuk Hiskia, dan juga untuk Anya ya. Tuhan berkati senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian terkasih. Mari sama-sama kita katakan, jangan Amin. kasih kendor sama Jangan sekali. kasih kendor. Jangan kasih Kasih kendor. kendor. Terima kasih semua bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan Yesus berkatin. Amin. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Amin. ya Buni. Buna. Oke, Abu ini kameranya bisa buka? Nggak, belum bisa ya? Oh, lagi ada kesalahan teknis. Nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Ya, yang penting bukan salah suami ya Bapak Ibu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bu Ayen, cepat sembuh Bu Ayen. Sudah sembuh ya. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Dah. Dah.